Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran sejauh 2 km. Hingga pagi tadi, Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada hari Selasa kemarin kembali mengalami erupsi efusif disertai muntahan awan panas guguran. Awan panas pertama terjadi pada pukul 8.55 dengan amplitudo maksimal 21 mm durasi 274 detik dengan estimasi jarak luncur 2 km mengarah ke barat atau hulu kali Sat Putih. Awan panas kedua terjadi pukul 19.10 dengan amplitudo maksimal 49,86 mm durasi 145,5 detik dengan estimasi jarak luncur 2 km mengarah ke barat atau hulu kali Sat Putih. Dan awan panas ketiga terjadi pada pukul 19.30 dengan amplitudo maksimal 44,49 mm durasi 177,43 detik dengan estimasi jarak luncur 1,7 km yang mengarah ke barat daya atau hulu kali Kerasak, Magelang, Jawa Tengah. Selain awan panas erupsi efusif, Gunung Merapi juga disertai guguran material dan guguran lava pijar. Tercatat pada hari Selasa hingga Rabu pagi ini, total ada sebanyak 155 kali guguran material dan 61 guguran lava pijar. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari donatur dan relawan. Mereka disteril agar populasinya tidak terus bertambah dan agar bisa hidup lebih sehat di alam bebas. Misi hari ini dimulai. Sebanyak 17 relawan yang tergabung dalam Let's Adopt Indonesia atau LAI berpencar di sekitar Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hari ini hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Botol plastik berisi makanan diguncang berharap si meong berbulu tergoda dan mendekat. Namun begitu tangan relawan bergerak, kucing langsung kabur secepat kilat. Butuh berkali-kali percobaan, bahkan tangan kosong pun dipakai demi menangkap satu ekor kucing. Akhirnya, 80 ekor kucing pada hari itu berhasil ditangkap sesuai target dan langsung dibawa ke klinik rekanan. Nantinya puluhan ekor kucing liar akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Setelahnya, mereka dirawat 3 hari sebelum dilepas kembali ke tempat asal. Kali ini kita berhasil mensteril sekitar 80 kucing yang ada di sekitaran Stasiun Gondangdia. Jadi ada beberapa wilayah yang mencakup di area ini. Dan semua kucing yang udah kita steril kita kembaliin lagi ke tempat di mana kita tangkap. Lumayan menguras emosi dan kepekaan juga. Jadi menurut saya ini adalah event yang cukup berarti dan cukup memberikan nilai untuk kehidupan di sekeliling. Sterilisasi bukan hanya sekedar menekan populasi kucing. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya yang dikeluarkan untuk steril selain berasal dari donasi juga berasal dari Foundation Brigitte Bardot dari Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Belum selesai dibangun, sebuah gedung di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat proses pengelasan di dalam gedung. Pengendara di Jalan Panjang Arteri Kebonjeruk, Jakarta Barat menyaksikan kepulan asap tebal ketika melintas di jalur itu. Asap berasal dari kebakaran sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Peristiwa kebakaran terjadi di saat sejumlah pekerja sedang melakukan proses pengelasan di lantai 2 gedung. Percikan api mesin las kemudian menyambar bahan yang mudah terbakar hingga menyebar ke seluruh bagian gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagian besar gas LPG yang kita pakai sehari-hari ini ternyata masih diimpor dari luar negeri.
Untuk mengurangi ketergantungan impor gas, pemerintah menyiapkan program kompor listrik yang akan berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ketergantungan Indonesia terhadap gas LPG impor hingga kini masih sangat tinggi. Dari seluruh kebutuhan gas LPG nasional, sekitar 80% dipenuhi dari luar negeri. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari alternatif energi lain untuk rumah tangga. Salah satunya yang disiapkan adalah kompor listrik yang rencananya mulai dibagikan pada tahun 2027 mendatang. Program ini sudah masuk dalam anggaran Kementerian ESDM dengan nilai sekitar 815 miliar rupiah lebih. Karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada. Meski anggaran sudah disiapkan, hingga kini pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk memastikan jumlah kompor listrik yang akan dibagikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pawai obor di perayaan Malam Satu Syuro diwarnai tragedi pemirsa. Seorang penampil sembur api terluka bakar di seluruh wajah dan kepala setelah tersambar api obor yang ia bawa sendiri. Atraksi sumber api saat perayaan Malam Satu Syuro di Purwakarta, Jawa Barat diwarnai tragedi. Seorang pemain atraksi mengalami insiden terbakar di seluruh wajah saat menyemburkan cairan ke arah api obor yang dibawanya. Kobaran api yang muncul dari semburan cairan berbalik menyambar wajah dan kepala korban. Suasana yang awalnya meriah disaksikan ribuan warga berubah menjadi panik. Sejumlah peserta berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Korban Wawan kini menjalani perawatan intensif luka bakar di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Kayaknya nggak tahu kena angin, nggak tahu gimana, jadi malah jadi ke muka, mungkin di mulutnya ada bekas minyak tanah gitu ya, jadi kesembur gitu. Terus dia refleks, mungkin tadinya pengen ngilangin api, dia refleks pegang masih megang minyak tanah. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait insiden ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 unjuk rasa di Jakarta hari ini mulai dari kawasan Monas hingga kantor BGN berpotensi memicu kemacetan arus lalu lintas. Sudah ada Selena Yahya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selena, seperti apa situasi terbaru di sana? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami di depan Menara Dana Reksa ini memang terjadi dua tuntutan atau dua aksi unjuk rasa yang terjadi. Yang pertama memang ada beberapa masyarakat aliansi dari masyarakat timur yang merasa bahwa program MBG ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia atau memang pro dengan adanya MBG. Dan kemudian di belakang saya ini adalah ada beberapa masyarakat yang demo tentang lahan atau eksekusi dari lahan tersebut. Jadi memang di hari ini di depan Menara Dana Reksa terjadi atau telah berlangsung dua demo sekaligus pada hari ini. Dan dapat kami informasikan juga untuk personel yang berjaga pada hari ini memang dari pihak Polri sudah berjaga dari pukul 8 untuk melakukan pengamanan agar tidak ada kericuhan selama berjalannya aksi unjuk rasa di depan Menara Dana Reksa pada hari ini. Dan jika Anda yang ingin melakukan perjalanan ke arah Patung Kuda, memang untuk saat ini situasi jalannya sudah dilakukan rekayasa atau ditutup sementara. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan ke arah atau sekitar Monas, kemudian Menara Dana Reksa, bisa melalui jalan atau jalan lain atau jalan alternatif lain agar menghindari adanya penumpukan atau kemacetan di sekitar ruas jalan di Monumen Nasional. Dan untuk saat ini memang terpantau dari kedua demo tersebut ini terdapat banyak massa yang berkumpul sejak pukul 11 tepat tadi siang hari ini, yang dimana memang keduanya ini menuntut hal yang berbeda dan juga menyuarakan aspirasi yang berbeda. Jadi memang banyak
di hari ini terdapat aksi unjuk rasa yang terjadi di sekitaran Jakarta. Demikian, David, kembali ke studio. Ya, paling tidak ada 8 titik ya di beberapa wilayah di Jakarta, jadi masyarakat harus memperhatikan lokasi-lokasi ini. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali.